warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Kuba rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani hidup kita. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga dan sahabat baik. Saudara-saudaraku rahimahullah, kita pastinya tahu bahwa kita setiap saat, setiap waktu menghadapi cobaan ujian hidup. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah, dan tidak ada manusia yang tidak dicoba oleh Allah. Nah, efek daripada cobaan ujian hidup itu adalah ketakutan biasanya. Efek daripada cobaan ujian hidup itu adalah kecemasan, kesedihan, kegalauan dan lain-lain. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, kita berdialog dengan Al-Quran, Al-Quran itu bisa memberikan kita ketenangan. Harta yang paling mahal pada saat itu, harta yang paling berharga pada saat ini itu adalah ketenangan, kebahagiaan. Di tengah COVID-19 ini, harta yang paling mahal, harta yang paling berharga itu adalah ketenangan, kebahagiaan. Maka mari kita kembalikan segalanya kepada Allah, kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa ujian hidup itu pasti. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 1440 tahun Al-Quran sudah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita bahwa kita itu pasti menghadapi cobaan ujian. Dan di ayat yang lain Allah katakan, Alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk menguji kita. Siapa yang paling baik, siapa yang paling berkualitas amalnya, siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Nah, kemudian kalau kita tahu bahwa ujian itu bersifat pasti, apa yang harus kita persiapkan? Kita kembali lagi kepada Al-Quran bahwa tujuan daripada ujian hidup itu pertama adalah untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji kesabaran kita. Makanya kenapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'iinu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan iman.
Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, dengan dua perisai. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat, karena kita pasti akan menghadapi cobaan ujian kita. Nah, nilai sabar ini sangat tinggi. Ya, karena Allah menguji kesabaran kita dengan cobaan ujian hidup, maka nilai kesabaran ini sangat tinggi di mata Allah. Bagaimana kita bisa memahami bahwa kesabaran ini sangat tinggi? Di Al-Baqarah 156 Allah mengatakan, "Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ada tiga yang diberikan Allah kepada orang yang sabar. Yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua adalah rahmat. Yang ketiga adalah petunjuk. Jadi kalau kita menyikapi cobaan ujian hidup dari Allah dengan kesabaran, maka Allah berikan tiga ini kepada kita. Yang pertama keselamatan, yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah petunjuk, tuntunan hidup. Dan tiga ini tidak diberikan Allah kecuali hanya kepada orang yang beriman. Maka kalau kita tahu tingginya nilai sebuah kesabaran ketika kita menghadapi cobaan ujian hidup, maka mari kita renungkan ayat Allah yang mengatakan, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi kuncinya iman sebetulnya. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita dicoba oleh Allah, seberat apapun cobaan ujian hidup kita sabar dan kita tetap dalam keimanan kita kepada Allah, maka Allah katakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Kamulah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Nah, kemudian fungsi cobaan ujian hidup ini yang kedua adalah membangun komitmen ketauhidan kita kepada Allah. Surat Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan, "Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Kita tidak dibiarkan oleh Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak dibiarkan oleh Allah kecuali diuji. Kita tidak dibiarkan oleh Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tidak diuji oleh Allah. Pasti Allah uji kita. Allah uji keimanan kita. Dan tidak dibiarkan oleh Allah kita mengatakan beriman kecuali Allah memberikan ujian kepada kita untuk apa? Membangun komitmen ketauhidan kita kepada Allah. Seberapa yakin kita kepada Allah bahwa segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini sampai COVID-19 pun bukan terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di muka bumi ini. Maka hebatnya orang beriman itu dituntun oleh Allah. Ketika melihat seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini, dia punya jawaban. Apa jawabannya? Rabbana ma khalaqna hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Nanti saya akan sampaikan betapa COVID-19 ini adalah rahmat buat kita. Ya, COVID-19 ini adalah rahmat buat kita. Saya akan jabarkan bentuk rahmatnya seperti apa. Nah,
Kemudian kalau kita menyadari bahwa kita tidak dibiarkan oleh Allah mengatakan beriman kepada Allah, sementara kita tidak diuji oleh Allah, maka berarti setiap ujian yang datang kepada kita seharusnya meningkatkan keimanan kita. Seharusnya setiap ujian yang datang kepada kita meningkatkan ketakwaan kita. Seharusnya ujian hidup yang datang kepada kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Seharusnya. Karena ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mau melihat siapa orang yang jujur dan siapa orang yang bohong. Di Al-Ankabut ayat 3-nya. Ujian keimanan kita, seberapa yakin kita kepada Allah bahwa semua ini berakhir di tangan Allah, akan selesai di tangan Allah, sempurna. Semua peristiwa, ujian cobaan hidup, seberat apapun menurut kacamata kita, menurut cara pandang kita, tapi bangunlah keyakinan kita kepada Allah bahwa semuanya akan sempurna selesai di tangan Allah. Wa iza arada bihi syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, Allah katakan selesai. Berakhir. Pengamat mau bilang 2 tahun. Kalau Allah katakan bulan depan bersih, selesai, clear. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan. Maka kalau kita menyadari bahwa semua kehidupan ini datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kepada Allah kita kembali. Nah, kemudian ujian hidup ini juga Allah mau melihat kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita berserah diri, kepada siapa kita bersandar. Kita sering di dalam sholat mengatakan iya karena dulu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu ucapan kita. Nah, ucapan ini harus diuji. Maka datanglah cobaan ujian hidup kepada kita. Apakah kita realisasikan ucapan kita tadi iya karena aku wa iya karena nasta'in? Maka menyedihkan sekali dalam situasi seperti ini banyak orang cari panggung. Ditutup oleh Allah hatinya. Dia cari panggung, dia cari popularitas, dia pencitraan. Padahal tadi Allah pengen menguji siapa orang yang jujur, siapa orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 3. Ya. Nah, maka ini momen yang paling penting untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Untuk kita menundukkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Harusnya kualitas ibadah kita tidak sama ketika suasana aman dengan suasana wabah. Harusnya ketika suasana wabah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ujian hidup itu berfungsi untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa diri kita ini lemah, ya, bahwa diri kita ini tidak boleh sombong. Di mana itu? Surat 57 ayat 23. Ya, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum. Ya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, ujian hidup datang kepada kita, cobaan hidup itu datang kepada kita agar kita tidak berputus asa atau bersedih dari apa yang hilang dari kita. Ya, kita kehilangan sahabat, mungkin ada yang kehilangan saudara pada saat ini, atau kehilangan harta, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang dari
dan agar kamu tidak sombong terhadap apa yang datang kepadamu. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi harusnya cobaan ujian hidup itu membuat kita berada pada posisi rendah di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Apalagi di sini kita menyadari ternyata bahwa cobaan ujian hidup itu membuat kita bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Coba, puluhan tahun kita hidup, puluhan tahun kita beraktivitas bebas merdeka, puluhan tahun, ada yang 30 tahun sesuai dengan umurnya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kita bebas beraktivitas, rapat, kerja, pergi pagi, pulang malam, keluar kota, bawa mobil, terbang ke luar negeri, naik kereta api, ya, naik kapal laut. Kita lupa kalau ternyata kebebasan dan kemerdekaan itu milik Allah. Selama ini kita lupa. Ya, ketika kita beraktivitas selama sekian puluh tahun, kita lupa bahwa kebebasan dan kemerdekaan itu adalah milik Allah. Barulah kita tersadar ketika COVID ini datang, kebebasan kita berkurang, kemerdekaan kita berkurang. Artinya bersyukurlah kita kepada Allah, karena ternyata kebebasan dan kemerdekaan itu adalah salah satu nikmat di antara sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah yang kita dustakan? Nah, itu fakta, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kita. Nah, tapi ada berita baiknya juga. Walaupun kita diuji oleh Allah dengan ujian yang menurut kacamata kita berat, tapi berita baiknya ada. Apa berita baiknya? Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. Itu berita baik. Ini Allah bicara kepada kita melalui Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tahu betul kalau kita masih sanggup mengemban tugas dan tanggung jawab menghadapi COVID ini, ujian hidup ini. Maka yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita menyikapi. Dulu saya pernah sampaikan dalam kajian kita, kalau kita punya air segelas, setengah gelas air, ya, kalau kita punya setengah gelas air, kalau orang tidak bersyukur itu mengatakan, ya setengah gelas aku kosong. Tapi kalau orang bersyukur, dia akan mengatakan, alhamdulillah setengah gelas aku masih ada isi. Kan sama faktanya itu setengah gelas kosong, setengahnya diisi. Jadi yang membedakan kedua orang ini apa? Cara pandangnya yang berbeda. Yang satu itu selalu memandang pada sisi yang kosong, sehingga yang isi tidak kelihatan. Tapi yang satu lagi memandang kepada setengah gelas yang isi, sehingga setengah gelas yang kosong tidak kelihatan. Apa artinya? Di dalam COVID ini kita masih memandang nikmat Allah, masih sehat, masih bisa beraktivitas walaupun terbatas, kita berada di rumah, kerja dari rumah, masih bisa silaturahim. Ternyata masih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita daripada COVID-19 ini. Ini cara pandang. Kenapa saya sampaikan? Maaf, saya ingin katakan pemerintah sekarang sibuk memikirkan. Pemerintah kita ini sekarang sibuk memikirkan masalah ekonomi, dampak COVID terhadap kehidupan ekonomi. Tapi pemerintah lupa memikirkan dampak COVID terhadap beban psikologi. Kenapa? Ini fakta. Saya sudah menterapi orang yang depresi gara-gara COVID. 3 pertemuan dan beberapa itu satu kasus yang agak berat. Bangun tidur COVID, mau tidur COVID,
Fokus dia, fokus pikirannya mau tidur COVID, bangun tidur COVID. Baca buka WA grup cerita COVID. Buka Detik, korban mati karena COVID. Total korban seluruh dunia karena COVID. Buka TV COVID. Dengar pembicaraan orang COVID, depresi. Akhirnya berobat ke dokter. Beli obat, periksa obat mahal, minum obat penenang, minum obat tidur. Alhamdulillah ketemu sama saya, bukan Tuhan. Nah ini harus dipikirkan dampak COVID terhadap beban psikologi. Saya yakin banyak orang depresi saat ini. Ini nggak selalu dampak COVID kepada masalah ekonomi saja, tapi terhadap beban psikologi, depresi, frustasi, stres. Ini kalau didata mungkin banyak jumlahnya. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena cara pandang terhadap setengah gelasnya yang kosong, bukan yang isi. Mari kita merefresh cara pandang kita bahwa nikmat yang diberikan Allah jauh lebih besar daripada COVID ini. Coba puluhan tahun kita hidup beraktivitas, berapa bulan kita baru menghadapi COVID? Baru 3 bulan, nggak sebanding. Alangkah tidak adilnya kita kepada Allah, alangkah kita tidak adil kepada Allah, menggugat Allah. Kapan ya selesai COVID ini ya? Susah banget, ribet banget. Please, baru 3 bulan dibandingkan puluhan tahun kita hidup bebas merdeka. Syukuri saja, jalani saja, baca hikmahnya. Rubah cara pandang kita. Cara pandang kita rubah. Ya. Apa berita baik yang lain? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu berita baik. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak menciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Pasti berpasangan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada malam, ada siang. Ada gelap, ada terang. Kenapa saya waktu khutbah Idul Fitri saya sampaikan bahwa kita tamat dari satu universitas, tapi dalam proses di universitas yang kedua, universitas kehidupan. Yang pertama namanya Universitas Ramadan. Selesai, dapat sertifikat la'allakum tattaqun, kembali kepada fitrah. Belajarnya 1 bulan. Tapi yang kedua, kita masih belum tahu berapa lama Allah suruh kita belajar di Universitas COVID-19. Jangan tanya kapan ini berakhir. Ini rahasia Allah. Seorang ayah mendidik karakter anaknya. Dia bilang, mulai besok ayah akan didik kamu. Mulai dari pagi sampai menjelang tidur ayah akan didik kamu. Berapa lama ayah? Kamu gak usah tanya berapa lama. Ayah yang tahu berapa lama pantasnya kamu dididik. Saya pikir kemarin 1 bulan COVID ini, ternyata mungkin manusia belum berubah. Dikasih tambah lagi jangka waktunya, belajar 2 bulan, belum berubah juga. Belajar 3 bulan, belum berubah juga. Nah, Allah yang tahu seberapa lama pantasnya kita disekolahkan di Universitas COVID-19. Nanti saya akan jelaskan. Kalau nggak cukup waktunya, kita sambung habis sisa sedikit. Tapi mudah-mudahan cukup. Ya, jadi berita baiknya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi usaha kita ada. Pertama, fa idza fa'alta fansab. Jangan pernah berhenti berikhtiar. Berusaha. Dokter-dokter sekarang sedang bekerja, pemerintah sedang bekerja. Ya, gugus tugas COVID-19 sedang bekerja. Itu ikhtiar mereka. Ikhtiar kita apa? Stay at home. Tinggal di rumah. Jangan menjadi manusia yang turut menyebarkan virus. Tinggal di rumah. Nanti saya baca hikmah. Stay at home. Ya. Nah, fa idza faragta fansub, itulah usaha kita.
Itulah ikhtiar kita. Wa ila rabbika farghab, terus berdoa. Terus berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan mereka, tapi dengan dua syarat. Falyastajibu, hendaklah mereka menjalankan perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Apa berita baik yang lain? Surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kita sesuatu. Ya, katakan tidak akan menimpa kita sesuatu apapun termasuk COVID-19. Illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditakdirkan Allah. Saudara-saudara kita ada yang ditakdirkan sakit. Mereka mendapatkan takdir itu sudah tercatat. Kalau di dalam hadis 50.000 tahun sebelum dunia ini kehidupan diciptakan. Ya, sebelum kita diciptakan, Allah katakan juga, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apa saja yang menimpa di muka bumi ini dan menimpa dirimu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Jadi kita ini generasi yang harus bersyukur, dipilih oleh Allah, punya pengalaman sekolah di Universitas COVID-19. Dan ini bukan bangsa kita saja, seluruh dunia. Tapi masalahnya tidak semua orang punya cara pandang yang sama. Bagaimana cara menyikapi cobaan ujian itu? Beruntungnya orang beriman. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat yang lain. Kamu mengajak mereka berbuat baik dan mencegah mereka berbuat munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Jadi berita baiknya, kita tidak akan pernah kena COVID kalau Allah belum takdirkan kita terkena COVID. Yang sakit kalau dia sudah terpapar COVID, bagaimana cara menghibur dirinya? Ingat, setiap penyakit yang datang kepada kita menggugurkan dosa-dosa kita. Yang wafat di antara kerabat sahabat kita, saya punya sahabat berapa orang? 2-3 orang kena COVID, meninggal dunia. Sahabat saya satu di Bandung, dia masuk dalam golongan syuhada. Yang berjuang sampai hari ini, mereka berjuang fisabilillah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami bukakan pintu-pintu keberkahan kami bagi para orang yang berjuang di jalan kami. Jadi sekali sedikit pun Allah tidak rugikan kita. Yang sakit digugurkan dosanya, yang wafat dimasukkan ke level syuhada, yang sekarang menjaga kesehatan mendapatkan pahala karena menjaga kemaslahatan dan kesehatan. Sedikit pun tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Tapi masalah ekonomi, Ustaz, pemasukan berkurang jauh. Saya juga kalau perkara pemasukan. Tapi ada harta kita yang paling berharga, apa itu? Ketenangan hidup, itu yang harus kita syukuri. Kebahagiaan dalam situasi seperti ini, masih ada kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hidup, ini yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana kita menyikapi semua ini? Apa kata Allah di surat 65 ayat 2? Surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Dulu kita 3 bulan yang lalu kita mengkhawatirkan, wah COVID gimana nih kehidupan saya, bagaimana? Ternyata alhamdulillah bertahan 3 bulan. Kenapa? Ibadah Ramadan mengantarkan kita kepada ketakwaan, dan ketakwaan mengantarkan kita menjadi penyebab Allah mengeluarkan kita dari setiap kesulitan hidup kita, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tak pernah kita sangka-sangka.
Kesehatan itu mahal, kebahagiaan itu mahal, masih bisa menuntut ilmu itu mahal. Itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian apa lagi? Ma'asuna min musibati illa bi'idznillah. Ya, semua cobaan ujian hidup itu datang kepada kita atas izin Allah. Atas izin. Jadi jangan resah, jangan menggugat, jangan berkeluh kesah. Berarti kita berkeluh kesah kepada Allah. Ya, menggugat. Karena apa? Semua ini datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersihkan hati kita, luruskan tauhid kita, tingkatkan iman kita, yakinlah semuanya ada kebaikan. Saya akan buka kebaikan ini terakhir. Ya, semua ini ada kebaikan. Kemudian wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya bagaimana cara dia menghadapi kesulitan hidupnya. Dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah. Coba nanti duduk di rumah, hening sedikit. Kira-kira malam jam 1 atau jam 2 gelar sejadah, ambil air wudu, baca Quran, bicara dengan Allah, baca hikmah. Apa yang sebetulnya yang terkandung di balik semua peristiwa yang ada ini? Pasti dapat. Jadi kita tidak berfokus pada ujian hidup, tidak berfokus kepada keluh kesah saja. Karena ternyata ada pelajaran yang paling berharga yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jadi semua peristiwa ini atas kehendak Allah. Ya, kalau Allah tidak izinkan, kemudaratan tidak terjadi kepada kita. Ya, kalau ada orang yang membahayakan kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi kepada kita. Tapi kemanfaatan hidup pun bisa tidak kita dapat kalau Allah tidak izinkan kita mendapatkannya. Maka berserah diri kepada Allah itu menjadi penting. Iya karena Allah, iya karena nah, yang nggak boleh apa itu? Dalam menyikapi cobaan ujian hidup ini apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Yang kita lihat, ya bisa saja yang tidak kamu sukai itu yang terbaik buat kamu. Ini saya akan buktikan ini. Bisa saja yang tidak kita sukai ini yang terbaik buat kita. Bisa saja yang kita sukai ini bukan itu yang terbaik buat kita. Sekarang saya tanya, berapa korban COVID seluruh dunia sekarang yang meninggal? 3 juta sekian seluruh dunia korban COVID. 3 juta sekian. Tapi bayangkan, dibandingkan kerusakan umat manusia kalau tidak ada COVID. Saya coba data pusat hiburan di Jakarta itu ada 1.300 sekian total pusat hiburan. Itu ada taman wisata, Ancol dan lain-lain. Tapi yang paling mengerikan pusat hiburan malam, diskotik, ya diskotik, panti pijat, karaoke, pub itu, pub. Itu berapa ratus jumlahnya di Jakarta? Berapa ratus? Berapa ratus jumlahnya di Surabaya? Berapa ratus jumlahnya di Medan? Berapa ratus jumlahnya di Bandung? Berapa ratus jumlahnya di Manado? Berapa ratus jumlahnya di Makassar? Berapa banyak pusat hiburan malam itu? Dan berapa banyak kegiatan seks bebas? Pernah dengar homoseks party, pesta homoseks? Beberapa kali polisi pernah tangkap kelompok-kelompok ini di Kelapa Gading, di mana-mana. Lesbian. Tiba-tiba Allah turunkan COVID, berhenti
Lumayan kan 3 bulan berhenti. Bayangkan seluruh dunia. Saya punya sahabat, dia kerja di kapal pesiar. Dia bilang suatu ketika dia berada di kapal pesiar, ada 500 pasang, 500 kali 1000 orang berpasangan homoseks naik kapal pesiar, pesta di kapal pesiar. Karena sahabat saya yang anak pesantren, dia nggak kuat. Dia bilang, dan sering dipakai kapal pesiar itu untuk kegiatan homoseks. Bayangkan kejahatan, penyimpangan seks, orientasi seks, dan lain-lain. Ini salah satunya. Berapa juta manusia, jangan-jangan puluhan juta, ratusan juta manusia rusak. Pengaruh hiburan malam, karaoke, diskotik, anti pijat. Silakan sekarang kalau kita keluar dari Kuba malam ini, kita jalan ke kota, seperti tutup semuanya. Kenapa? Karena ternyata physical distancing dan social distancing itu juga tidak terjadi secara kebetulan. Itu juga by design oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ternyata HIV tidak mempengaruhi kita hidup lebih baik. Tsunami tidak mempengaruhi kita hidup lebih baik. Gempa tidak mempengaruhi kita hidup lebih baik. Dikasih virus yang kita nggak boleh bersentuhan. Jarang sholat aja satu kita. Bersyukur dari pada Allah. Ya, physical distancing, social distancing, kejahatan hiburan malam, pijat dan lain-lain tadi. Termasuk sudah berapa ratus hotel tutup karena disalahgunakan dan lain-lain. Ustaz, tapi kan dia merusak mata pencaharian. Berapa banyak pengangguran, tapi Allah berikan keberkahan. Ada saat Allah turunkan rahmat. Itu kita berikan. Apalagi ada istilah stay at home. Yang punya uang 100 juta, 200 juta sekarang mau kemana? Saya tanya. Mau kemana? Mau ke Eropa nggak terima kita. Ke Singapura nggak terima kita. Malaysia tutup nggak terima kita. Mau pulang, jangankan ke Malaysia, Singapura, ujung pandang ke Aceh, ke Medan sekarang tutup, nggak bisa. Tadi malam datang tamu ke rumah saya, dia nggak bisa pulang ke Makassar. Pisah 6 bulan sudah sama suaminya. 3 bulan dia di Jakarta, ada COVID, nggak bisa pulang. Akhirnya 6 bulan dia di Jakarta sama anaknya. Suaminya di Makassar. Bayangkan, ternyata tempat yang paling aman saat ini adalah rumah kita. Tempat yang paling aman saat ini bukan Singapura, bukan Belanda, bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Jepang, bukan Korea. Seberapa banyak uang kita mau kemana kita sana ini? Gak ada, gak bisa. Mana tempat yang paling aman? Rumah kita. Berarti setiap ini ada rencana Allah sebenarnya. Kenapa? Baiti jannati, rumahku adalah surga. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak ini, pakai hati jawabnya. Pertanyaan sederhana yang masih kerja tentunya. Lebih banyak waktu kita selama ini untuk orang lain atau untuk keluarga kita? Saya jam 6:30 pagi, jam 6 kadang-kadang saya sudah keluar rumah, pulang masuk rumah jam 8. Setiap hari ceramah kantor, ceramah lagi, balik lagi ke kantor, pulang jam 8. Gak punya waktu untuk keluarga, gak punya waktu untuk keluarga. Datang COVID-19, Allah bilang pulang ke rumahmu, balik ke rumahmu, stay at home. Apa artinya? Perhatikan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Selama ini saya memperhatikan orang di luar rumah saya. Jarang sekali saya memperhatikan keluarga saya. Tidak punya waktu untuk keluarga.
Allah paksa saya pulang ke rumah untuk keluarganya. Harta yang paling berharga adalah keluarga kita. Maka apa pesan stay at home sebetulnya? Pesan stay at home itu ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari siksa neraka. Kita masuk surga nggak bersama orang lain, nggak bukan. Kita masuk surga tidak bersama teman bisnis kita, partner bisnis kita. Kita masuk surga bersama keluarga kita. Mana ayatnya? Surat 52 ayat 21. Al-Quran surat 52 ayat 21. Surat 40 ayat 8. Surat 40 ayat 8. Surat 13 ayat 23. Itu 3 surat itu menjelaskan bahwa kita masuk surga bersama nenek kakek kita, bersama pasangan hidup kita, bersama anak cucu keturunan kita. Masuk surga sekeluarga. Sementara kita tak punya waktu untuk keluarga. Bagaimana? Coba baca hikmah. Kenapa Allah minta kita pulang ke rumah? Semua tinggal di rumah. Eropa sepi, jalan-jalan sepi, semua masuk rumah. Tapi orang tidak beragama nggak bisa menangkap pelajaran hikmah terkandung di dalamnya. Kita harus buka hati kita menangkap hikmah apa ya? Kenapa sih dipaksa tinggal di rumah? Jadilah ayah yang baik buat keluarga kita, jadilah ibu yang baik buat keluarganya, jadilah orang tua yang bisa diteladani. Makanya luar biasa kemarin, indahnya Ramadan di tengah indahnya Covid. Indahnya Ramadan di tengah indahnya Covid. Coba bayangkan, dari mulai buka sahur sampai berbuka kita ada di rumah, sampai sholat tarawih bersama keluarga, sampai sebagian kita umumnya sholat Idul Fitri bersama keluarga. Itu momen yang paling berharga dalam hidup kita. Saya beberapa kali di bulan Ramadan pengajian subuh. Judulnya apa Ustaz? Indahnya Ramadan di tengah indahnya Covid. Ustaz, kenapa indahnya Covid? Karena pandanglah Covid ini sebagai rahmat. Nggak sebanding yang wafat 3 juta dibandingkan Allah menyelamatkan puluhan juta manusia, ratusan juta umat manusia dari kejahatan dunia malam. Dari kejahatan dunia malam. Apa istilah orang sekarang dukun? Dunia dukun. Ayo nanti kita jalan. Kapan mau jalan? Jalan, lihat jalan di tengah kota pusat Jakarta, semua tutup. Mau aja tutup, apalagi panti pijat, apalagi pusat-pusat judi, perjudian, pusat-pusat kemaksiatan. Ada social distancing, ada physical distancing. Gak boleh kita bersentuhan. Saya yakin itu rencana Allah. Stay at home. Ada new normal. Jadi ada istilah new normal. Ini new normal. Pakai masker new normal. Aturan-aturan new normal. Semua yang ada baru-baru dikeluarkan aturan new normal. Sebetulnya menurut saya new normal itu hidup tanpa dunia malam. Itu new normal. Hidup tanpa kemaksiatan, itu yang sebetulnya kembali kepada jati diri kita sebetulnya. Jadi bukan new normal, sebetulnya kembali kepada jati diri kita. Kita tuh sebenarnya hidup damai, hidup bahagia. Coba bahagia nggak tinggal di rumah sekarang? Itu normal yang sebenarnya. Jadi yang selama ini kita kerjakan tidak normal. Lebih nyaman, lebih bahagia di luar rumah daripada di rumah. Itu tidak normal. Kembali kepada yang normal. Jadi yang normal apa itu? Yang normal. Hidup tanpa kemaksiatan. Hidup tanpa diskotik, hidup tanpa panti pijat, hidup tanpa pub, hidup tanpa karaoke. Itu sebetulnya. Tapi ini nggak jadi bahan perenungan sayangnya. Ini harus jadi bahan perenungan sebenarnya. Makanya saya katakan indahnya Covid bagi orang beriman. Kalau dia menangkap hikmah yang terkandung di dalamnya, dahsyat sekali. Ya. Jadi saya pikir itu pelajaran buat kita semua. Ya, jangan pernah memandang cobaan ujian hidup itu dengan hati yang sempit. Nggak dapat hikmah. Buka hati, renungkan, baca hikmah. Ternyata semua yang ditetapkan Allah kepada kita ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Saya berusaha menjaga
Saya diri saya dan keluarga saya sebagaimana aturan pemerintah, saya jaga. Tapi kalau kemudian misalnya saya harus terpapar, ya begitulah takdir. Kalau mati, insya Allah syahid. Kalau beberapa hari sakit, insya Allah menggugurkan dosa. Jadi tidak dirugikan sama sekali oleh Allah ini. Maka kalau begitu jangan pernah memandang dengan hati yang sempit. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja sesuatu yang tidak kamu sukai justru di dalamnya ada kebaikan. Sesuatu yang kamu sukai justru tidak baik buat kamu. Begitu pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah 216. Semoga Allah meridhai kita. Jangan tanyakan kapan ini berakhir. Jangan tanyakan kapan ini berakhir. Berprasangka baiklah kepada Allah pada saatnya semuanya akan berakhir. Hanya Allah yang tahu seberapa lama pantasnya kita sekolah di Universitas COVID-19 sampai kita sadar, sampai kita dapat sertifikat umlaut. Apa itu umlaut? Umlaut cerdas akalnya, bersih hatinya, tenang jiwanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum